Bismillahirrahmanirrahim. Pada beberapa buku, bahkan di Google, dimanapun itu sering ada dituliskan reaksi antara Fe2+ dan MnO4-. Nah, dengan berbagai versi penyetaraan yang intinya adalah Fe2+ tambah MnO4- berubah menjadi Fe3+ dan Mn2+. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah disetarakan, disamakan muatannya dan selesai. Nah, sebenarnya kita ini kan mengajar kimia, jadi harus betul-betul wujudnya ada tidak. Apakah betul besi itu bisa bereaksi dengan MnO4-? Apakah betul reaksi tadi bisa disetarakan kemudian bisa dibuktikan? Nah, ini harus kita tekankan kepada siswa. Bukan hanya menyetarakan dan menghitung, tetapi kita harus menunjukkan buktinya supaya kimia lebih menarik. Nah, ini ada kalium permanganat yang berwarna ungu. Ini ada besi Fe. Apakah ini kalau dicampurkan dengan besi akan bereaksi atau tidak? Nah, ini jadi masalah. Nah, ini tentu saja larutan kalium permanganat yang kita bikin di sini, yaitu MnO4- sebagai ion, dan ada juga K+. Nah, ini bagaimana kalau ini bertemu dengan besi seperti yang dituliskan dalam reaksi? Di dalam reaksi dituliskan Fe2+ jadi Fe3+, MnO4- jadi Mn2+. Tapi yang kita punya adalah besi. Apakah besi kalau dimasukkan bereaksi atau tidak? Nah, ini kan tidak dibahas ya, di sekolah-sekolah, di kelas-kelas tidak dibahas. Bahkan mungkin tidak tahu wujudnya juga. Padahal mudah, ini sabun cuci piring, bisa menggunakan paku juga, bisa menggunakan apapun yang ada besi di rumah. Nah, ini adalah KMnO4 yang bisa digunakan PK. Apakah kalau ini dimasukkan besi dan MnO4- bisa bereaksi? Ini sebagai oksidatornya ada KMnO4 dan reduktornya besi. Apakah terjadi reaksi seperti yang dikatakan tadi Fe3+? Tidak ada perubahan. Nah, bagaimana kalau kita tambah ini yang disebut dengan air acu, suatu asam sulfat ya, asam sulfat dengan konsentrasi hanya 10%. Bagaimana kalau kita masukkan ini sembarangan saja? Tidak. Apakah ada perubahan sekarang? Ada perubahan dari ungu tadi menjadi mendekati bening. Ini kenapa terjadi? Kenapa sebelum diberi asam sulfat ini besi tidak bereaksi dengan KMnO4, tetapi setelah diberi asam sulfat malah jadi tidak berwarna? Nah, inilah yang disebut dengan Mn2+. Jadi di tulisan MnO4- berubah jadi Mn2+ betul. Fe2+ jadi Fe3+. Bagaimana kita melihat yang ada tadi adalah besi? Ternyata besi tidak bisa bereaksi dengan KMnO4 kecuali besi itu dirubah menjadi Fe2+ dulu. Jadi besi bertemu dengan asam sulfat Fe plus H2SO4 jadi FeSO4, maka terbentuklah Fe2+. Nah, baru Fe2+ bereaksi dengan MnO4- membentuk Mn2+ yang tidak berwarna. Nah, di sini akan terbentuk Fe3+. Ya, bisa Fe2O3 kalau keluar, atau FeOH 3 kali, atau Fe3+ ion ini yang ada di sini. Kalau dikeluarkan menjadi karat. Nah, jadi tidak hanya dituliskan, tidak hanya dihitung, disetarakan, tapi ditunjukkan wujudnya dari Mn7+ yang berwarna ungu menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Ya kan, kemudian besi 2+ bisa terbentuk karena besi bereaksi dengan asam sulfat dulu. Nah, ini baru yang dikatakan dalam suasana asam, bukan hanya ditambah H+, tapi memang diberi asam. Demikian pembelajaran kimia menjadi lebih menarik.